Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawal ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Markus 16 ayat 15 menjadi nats pembimbing yang akan menghantar untuk ibadah kita pada hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari kita bersama-sama meyakini bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, memberikan berkat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Tuhan. Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah, sumber keselamatan bagi kami datang kepadamu menyadari akan segala kekurangan dan dosa kami, apapun itu bentuknya, perkataan kami, pikiran kami, dan juga tindakan kami. Ampunilah ya Tuhan seluruh dosa kami, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk memperbaharui hidup. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 361 bait 1 dan 2, Di salibmu kusujud.
siapapun itu, baik orang miskin, lemah, ketika mau datang kepada Tuhan dengan kesadaran dirinya, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 2, Tuhan Allah telah berfirman. Kita mempersiapkan diri untuk menerima sapaan Tuhan melalui berita Injil pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon pimpinan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami apa yang menjadi bacaan kami pada hari ini, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami dapat merenungkannya dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku,
oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita memahami yang namanya amanat agung itu diambil dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau saya mencoba untuk memahami amanat agung, itu adalah apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia mengajar atau membacakan bacaan kitab Yesaya di sinagoge. Yaitu Lukas pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai dengan 19 tadi. Mengapa dikatakan demikian? Karena yang namanya amanat agung itu berarti kita harus memberitakan Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itulah yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Nah, kabar baik itu berupa apa? Ya, bermacam-macam. Dan setiap orang pasti ingin mendapatkan kabar baik dari setiap orang yang dijumpainya. Maka ketika kita berjumpa dengan saudara kita Shalom, kita berharap ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara kita itu. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, mungkin kita juga berharap bagaimana keadaanmu, sehat? Sehat. Ada satu sukacita ketika kita mendapatkan kabar baik. Kita akan tidak senang ketika kita mendapatkan kabar buruk atau kabar yang tidak baik. Artinya kabar baik itu adalah sesuatu yang sangat penting, dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di tengah dunia ini. Nah, ketika kita mendapatkan kabar baik, maka kabar baik itu biasanya kalau kita senang ya kita sampaikan kepada orang lain juga. Sehingga orang lain pun juga bisa merasakan kabar baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menceritakan saat Yesus pulang ke Nazaret. Apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan sama halnya ketika dia bersama dengan orang tuanya, Yusuf dan Maria. Ketika hari Sabat, mereka pasti akan pergi ke sinagoge. Nah, saat Yesus pulang ke Nazaret, Yesus juga pada hari Sabat pergi ke sinagoge.
untuk beribadah bersama. Nah, ketika dia sampai di sinagoge adalah tempat ibadah pada waktu itu, maka dia diminta untuk membacakan kitab, dan yang dibaca pada waktu itu adalah kitab Nabi Yesaya. Yang dalam Lukas, tadi saya katakan ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yesus ketika membacakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi untuk menyampaikan apa? Kedatangannya untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat. Artinya ketika Yesus datang, dia memberitakan kabar baik. Itulah sebabnya banyak orang terkagum-kagum ketika melihat, ketika mendengar apa yang dilakukan, apa yang dibacakan oleh Yesus di sinagoge pada waktu itu. Dan dia mengawali, setelah dia membaca, dia mengawali dalam ayat 21, pada hari ini, jadi pada waktu itu disampaikan oleh Yesaya, dan ketika Yesus membacakan, Yesus kemudian mulai mengajar kepada orang-orang yang hadir di tempat ibadah itu atau di sinagoge itu, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang ingin dikatakan Yesus? Yang ingin dikatakan Yesus bahwa kehadirannya ke dunia ini adalah untuk memberitakan kabar baik. Orang-orang miskin akan diangkat. Miskin di sini tentu saja bukan hanya miskin secara ekonomi. Miskin relasi. Sehingga dia tidak memiliki relasi yang baik. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Orang-orang yang miskin itu kalau secara ekonomi dalam tradisi pada waktu itu adalah orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang terpinggirkan inilah yang kemudian dirangkul. Orang-orang yang terpinggirkan inilah yang kemudian diangkat, bahwa mereka pun juga memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan juga bahwa Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Pembebasan kepada orang-orang yang ditawan atau yang tertawan. Ditawan oleh apa? Banyak. Ditawan oleh kuasa kegelapan. Ditawan oleh kuasa-kuasa duniawi yang membuat orang itu kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Dia juga datang untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas. Inilah kabar baik yang dibawa Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar retorika. Itu sebabnya ketika Yesus dengan orang miskin, ya, dia makan bersama dengan mereka. Orang terpinggirkan. Sekali lagi tadi miskin tidak harus secara ekonomi, tetapi juga dalam hal relasi dengan sosial. Dirangkul. Dia menyembuhkan orang buta. Dia membebaskan orang-orang yang mengalami penindasan. Itulah kabar baik yang disampaikan Yesus atau yang dibawa Yesus kepada dunia ini.
Jadi ketika orang berjumpa dengan Yesus, maka yang semula mengalami kondisi, ya tentu saja kondisi yang tidak baik menjadi baik. Itulah kabar baik. Dan kita sebenarnya sudah mendapatkan kabar baik itu. Dalam hal dosa kita sudah diangkat, disucikan, kita diselamatkan. Dalam banyak hal, ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang membuat kita tidak lagi sanggup, tetapi Yesus kemudian mengangkat kita. Dengan kekuatan kita tidak bisa, tetapi oleh karena dia datang membawa kabar baik itu, dia melakukan segala sesuatu untuk umatnya. Nah, itulah sebabnya ketika kita sudah mendapatkan begitu banyak kabar baik, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita pun juga harus menyampaikan kabar itu kepada orang-orang lain. Apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat ada saudara kita yang mengalami penderitaan? Ada saudara kita yang mengalami kondisi yang tidak baik. Sudahkah kita peduli kepada mereka? Atau mungkin kita mengatakan, lah aku gak dekat kok sama dia, ngapain saya peduli dengan dia? Apakah Yesus hanya menolong orang-orang yang dekat dengan Yesus? Tidak, semua orang ditolong. Semua orang dipedulikan. Kenal atau tidak kenal, apalagi kalau kita sudah kenal. Sudah jelas-jelas ada saudara kita yang membutuhkan, kita tidak mau tahu, kita cuek begitu saja. Benarkah kita sudah menyampaikan kabar baik? Benarkah kita sudah menerima kabar baik sehingga kita mau menyampaikan kepada orang lain? Kembali kepada apa yang menjadi eklesiologi kita, ikutlah aku. Berarti kita harus mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Peduli kepada orang-orang tertindas, miskin, yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita untuk mengikut Yesus. Sehingga kalau itu kita lakukan, berarti kita pun juga memberitakan kabar baik. Kita pun menyatakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, yang selama ini kita cuek satu dengan yang lain, ya mari kita bersama-sama untuk saling mempedulikan. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan, kita doakan mereka, membutuhkan kepedulian, kita sapa mereka, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama melakukannya mulai dari hal yang sangat sederhana. Sehingga kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita benar-benar bisa tersiar dalam kehidupan ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami, supaya kami memberitakan kabar baik yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, melalui tindakan kami, kepedulian kami, sapaan kami kepada siapapun yang membutuhkan, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk dapat melakukannya. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membawa pergumulan kehidupan kami ketika kami sudah memasuki tahun 2022, bukan permasalahan yang mudah yang kami hadapi, tetapi semakin sulit perjalanan hidup di tengah kehidupan bangsa dan negara ini secara sosial, secara ekonomi, dan juga dalam aspek lainnya. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, demikian juga kami semuanya, agar kami dapat benar-benar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan yang kami hadapi di tengah bangsa dan negara ini, sehingga kehidupan di tengah bangsa dan negara ini akan dapat berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan Jemaat Philadelphia ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam kerinduannya untuk terus menyatakan tugas panggilan di tengah kehidupan ini dengan apa yang ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan dari keinginan-keinginan duniawi kami, ingin tampil, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Kiranya dengan segala kerendahan hati kami dapat menerima tugas panggilan Tuhan dalam memberitakan kebaikan atau memberitakan kabar baik dari Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap warga Jemaat Philadelphia, keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi pergumulan terkait dengan ekonomi, pergumulan terkait dengan relasi, pergumulan terkait dengan berbagai macam hal yang kadangkala muncul tanpa kami duga. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Walaupun kami harus menghadapi masalah yang berat, Tuhan menjadi beteng bagi kami untuk dapatnya kami melewati masalah yang ada bersama Tuhan. Kami percaya seberat apapun masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus ingin mendapatkan pemulihan kesehatan, baik yang sudah lama sakit ataupun yang saat ini juga dalam proses pemulihan.
Kami mendoakan Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Anom, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus mengharapkan kesehatan. Tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah bagian-bagian yang sedang sakit sehingga mereka mendapatkan pemulihan. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul saat ini Tuhan, apapun itu pergumulannya, kami mohon berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Febri, Tuhan memberkati dia, menolong dia dalam pengendalian dirinya, dan biarlah terus menjadi anak yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan keluarga dapat mendampinginya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam proses studi mereka yang sudah mulai tatap muka walaupun masih sangat terbatas. Berikan kesehatan semuanya kepada mereka supaya mereka dapat menjalani studi mereka dengan baik dan dengan sukacita. Orang tua yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan tetapi terbatas pikiran kami sehingga tidak bisa menyampaikan satu persatu. Kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 9 ayat 12 yang demikian. Bermazmurlah bagi Tuhan dan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait pertama, kedua, dan ketiga, Ku beri persembahan. Pada
Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami menghadap kehadirat-Mu dengan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan pada kami semua. Dari pagi sejak kami bangun tidur, Tuhan telah menguatkan kami dalam kami istirahat semalam, sehingga kami pada pagi hari ini bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana bagi kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahan ini kami kumpulkan dengan rasa sukacita kami, Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menyertai kami dalam kami mengadakan ibadah dan di dalam kami memuji nama Tuhan. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada kekurangan, ada cacat celah kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kabar baik sudah sampai kepada kita dan kita pun harus memberitakan itu kepada setiap orang yang kita jumpai, siapapun tidak pandang bulu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mewujud nyatakan hal itu dalam kehidupan kita. Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2, Jika Padaku Ditanyakan. Dunia yang berubah.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita akhiri ibadah di rumah kita, dan lanjutkan terus berkarya bagi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.